Oke, kembali lagi di Kesalahan Answer. Kali ini gue sedang bersama dengan... Mamen, balik lagi kita di... Bukan. Nggak semua Cina makan harus next Carlos, maksud gue. Bukan. Iya, Cina Salah lain ya? juga boleh makan. Boleh. Ya kan? Oke, siap. Ini adalah salah satu the finest Chinese comedian in Indonesia. Finest. Erwin Wu, apa kabar kok? Makasih. Erwin, bukan. Nggak semua ada Erwin Mundo. Saya Barry William. Itu. Ben, kita makan dimsum Ben dulu, Ben, sebelum kita menjawab pertanyaan. Ini halal nggak? Halal pasti. Oke, halal. haram juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Nggak ada. Halal. Oke. Nah, jadi Ben Daniel adalah salah satu komik yang di awal karir gua mungkin tanpa sadar mengajari gua kayak gimana sih cara menulis komedi jahat tuh gimana sih gitu. Bersama dengan Ilham Rais karena Ben, gue ada satu cerita Ben, Ya. lu mungkin lupa ya. Oke. Tapi ngomong-ngomong kenapa punya gua pedus ya? Tukar. Emang lu? Gua pikir bagian Ini dari emang gimmick. Samyang, kalau ini emang Samyang, iya. Nih, Nih, gua lu pikir yang- bagian dari gimmick ya? Enggak. Aman. Jadi ini ada satu cerita Ben, gue nggak tahu lu ingat apa enggak ya. Jadi kan Ingat. Oh, belum. Maaf. Gila nih. Tektokan Cina gue belum ngebaca nih. Maaf ya, Sir. Nggak, jadi Ya. waktu itu di Ketawa yang lama, ya kan, ada acara Bang Radit, Ya. cerita hororku. Oke. Nah biasanya kan kita nih pegawai-pegawai kan, lu sebenarnya pegawai bukan sih Ben dulu? Bukan, tapi gue sering dipanggil Mas Sidik. Iya, lu sebenarnya bukan pegawai kan? Kayak sering dipanggil-panggilnya untuk tampil-tampil aja. Tapi lu kan kayak bagian dari kita lah gitu, Iya, waktu itu kan lu termasuk yang hampir tiap hari di sana. Iya. Nah waktu cerita hororku, kan kita kan dapat, jadi anak-anak Ketawa tuh dapat jatah jadi baca house rules sama open micer 5 menit. Ya. Nah, biasanya kita gantian tuh, tapi hari itu karena ada Mo Sidik dia baca house rules. Iya. Nah, kita nggak ada yang berani ngambil open micers karena kayak kita belum tahu nih penonton Bang Radit gimana. Satu, gue takut kurang dan kayak kalau kurang gak enak sama Bang Radit. Jadi akhirnya kayak gua, Rais, Ilham tuh kayak udah deh kita nonton aja gitu. Nah, Ben lah yang volunteer kayak guys, Gue inget. gue aja gitu kan. Nah, habis itu oke, gue bilang sama wah boleh nih orang nih, boleh nih gitu kan. Dia mau tampil di depan peralatan Bang Radit nih. Set, tampil lah, Ben stand up nih. Terus lah, dulu kan karena kita sering banget saat acara kita udah hafal lah materi satu sama lain tuh kita udah hafal gitu. Gua hafal materi lu mungkin juga tahu juga materi kita anak-anak yang lain kan. Jadi gue udah tahu closing band itu waktu dia lagi cerita tentang ngajar di kelas itu. Yang ada murid nanya itu kan. Iya, sama lu kan. nanya. Set, nah hari itu band pecah lah di crowd Radit, mereka seneng tuh, wah tawa-tawa mereka. Abis itu pas materi itu, oke nih terakhir nih berarti nih, kayaknya anak-anak udah siap memanggil Bang Radit. Nah ternyata udah pecah nih, terus nih orang udah tepuk tangan, itu udah akan menjadi closing yang perfect. Ada kata band tutup di situ. Gue inget lagi. Nah karena tau-tau dia belum nutup nih, terus gue sama anak-anak, wah ini ada apa nih? Nah tiba-tiba band kayak terakhir dari gue temen-temen, nah gue kayak wah apa nih materi baru berarti. Nah ini gue coba gue bawain band, ntar gue sensor sendiri aja Gas. pasnya. Nah jadi itu kan acara horor ya. Ben bilang gini kayak orang Cina tuh sering juga dapat pengalaman horor gitu kurang lebih kan. Karena nyokap gue punya toko. Dulu Dulu punya punya toko nyokap gue. iya. Nah tokonya itu rugi karena dijampi-jampi sama orang gitu kurang lebih. Ya kan, abis itu gini nih. Kayak dan gue ngadu ke nyokap gue gitu kayak mah kan manggilnya ya. Iya. Mah, toko kita tuh dicolongin duitnya. Kemarin aku ngelihat malam-malam ada tuyul 2 masuk ke sini gitu kan. Tuh, wah tuh penonton Radit nyimak tuh. Karena namanya juga acara horor kan, jadi kayak itu udah horor nih. Udah gue inget ini. Tiba-tiba Ben bilang gini, ada tuyul. Dan nyokap gue jawab teman-teman, hah 2 tuyul? Bukan Ben. Terus gak ada yang ketawa. Gak ada yang ketawa, kita doang. Gua Ilham Rais. Kita di samping penonton Radit kayak, hah? Apa nih gitu. Dan dia closing di situ, bangsat. Gue bilang anjing nih orang nih, gila banget. Kamu kesel kami menjawab. Kamu kesel kami menjawab. Kamu kesel kami menjawab. Inilah Kesalahan Answer. Enggak kan gue berusaha, masa tema Horor, masa gue cuma ngomongin cemburu gitu iya, kan. Iya, iya. Dan film horor dari situ. Ini bahayanya kalau lu kebanyakan influence komik luar. Gue belajar dari Mark Norman kayak gitu. Mark Norman. Norm Macdonald. Norm Macdonald. Norm Macdonald. Dia tuh
spesial terakhirnya tuh dia rekam pas COVID. Jadi dia Oke. ngomong depan webcam gitu 1 jam. Di Netflix Oh, ada. nggak ada penonton? Nggak ada penonton. Dia Oh. ngomong sendiri 1 jam. Dia tuh yang termasuk Online, penontonnya online apa dia? nggak ada penonton ya? Nggak ada penonton sama sekali? Dia Buset. purely ngerekam sendiri, terus katanya ini materi semua ya udah diupload aja sama Netflix. In memoriamnya dia. Jadi dia tuh terkenalnya Oh, dia udah meninggal, Ben? udah meninggal. Oke, terus? Terkenalnya adalah dia tuh sebenarnya lucu, just naturally funny gitu. Tapi yang bikin dia fenomenal buat kalangan stand up Iya. comedian di sana adalah jadi dia tuh tampil diminta clean. Akhirnya tampilnya jorok gitu. Dibentekin sama siapa? Sama yang undang dia Oh. karena family gathering gitu. Oke. Bener-bener family. Terus dia tampilnya jelek, tampilnya jorok. Tampilnya R-rated lah, materinya nggak Iya. bener. Dan penonton tuh pada walk out gitu, sampai pada walk out saking jeleknya. Oh, ini sejorok. Terus pas dia turun, kan ngebom gitu. Heeh. Kita kan kalau ngebom abis dapat kerjaan gitu, apalagi open mic sekalipun, kan langsung cabut ya kayak Iya. gitu. Heeh. Dia enggak, dia salamin satu-satu. Makasih ya udah nonton, makasih. Gue ngerasa itu lucu banget. Kok bisa mental berarti ya? Mental berarti Dari ya? awal mentalnya udah trolling sebenarnya. Iya. Oh, udah meninggal dia? Udah meninggal. Tapi kalau favorit lu, Ben, setahu gue si ini Jim Jeffries. Jim ya? Jeffries, idola gue sampai sekarang. Kenapa, Ben? Kenapa dia yang lu pilih? Gue ngerasa Jim Jeffries tuh storyteller yang bagus banget. Jim Jeffries itu orang tuh kadang overshadow sama Jim Jeffries tuh selalu materi yang dark gitu soal Iya, agama. gua juga soal- mikirnya gitu kalau Iya, dia. tapi sebenarnya secara umum dia tuh storyteller yang bagus aja gitu dan gaya-gayanya kayak orang-orang Australia yang mabok gitu, itu yang bikin gue suka. Dan berani aja gitu. Cuman kayak gateway-nya. Kalau George Carlin itu kan pas awal-awal dia kayak clean, habis itu lama-lama jadi kritis gitu, jadi Iya. dark. Nah, kalau Jim Jeffries tuh awalnya dark, habis itu belakang-belakang jadi kayak udahlah makin santai aja, yang sehari-hari aja omongannya. Oh, George Carlin tuh sempat clean ya? George Carlin awal ininya clean. Lu di stand up lumayan yang geeky ya, Ben ya? Maksudnya Sangat geek. lu kayak musisi metal ngulik musik metal gitu Iya. kalau gue ngeliatnya. Oh, Kayaknya gitu? iya, karena lu Iya. tahu kayak gue tau Carlin dia udah yang dark, udah gitu kayak si Jim Jeffries gue taunya ya dark jokes aja, gue nggak tahu dia ini. Berarti dari semuanya lu tetap Jim Jeffries Tetap tuh. Jim Jeffries. Mempengaruhi cara lu nulis nggak Jim Iya, Jeffries? karena gampang, polanya tuh gampang dipelajarin buat orang yang mau belajar stand up. Iya. Cuman setup, punchline gitu aja. Jadi nggak ada teknik yang gimana. Terus kadang ada callbacknya di belakang. Semua spesialnya ada callbacknya. Iya. Tapi secara umum kalau nulis 5-10 menit cukup cepat gitu ya belajar dari dia. Iya. 5-10 menit tuh enak banget. Dan apakah saking lu geeky-nya terhadap stand up, jadi Iya. lu jago juga stand up, tapi itu bikin lu kayak lu kurang tahu gimana caranya main di TikTok atau main di podcast gitu, karena kayak gue ngeliat betul sekali. kayak gue ngeliat reels lu kayak Apa sih ini? dan kayak ini terlalu ngezoom, Ben, menurut Terlalu gue ngezoom gitu, ya? kameranya terlalu ngezoom menurut gue. Ya WhatsApp aja nggak apa-apa. Gue seneng kali Soalnya gitu. jokesnya lucu, tapi orang tuh layar HP segini, muka lu nya segini, Ben, menurut gue kayak Oh gitu. iya, Ya, lu ya, agak ya. mundur dan Terima kayak kasih. kasih editan dikit. Nah, Oke. gue seneng waktu lu bikin yang video kayak lu masak mie sambil storytelling tuh, tapi lu nggak terusin lagi. Oh gitu. Nah, itu menurut gue Menurut lo oke apa? tuh, Oh, karena yaudah. di luar kayak lagi kayak gitu deh, Ben. Oh, gitu. Saking pendeknya attention span orang, jadi dia mau denger jokes sambil ngeliat sesuatu yang lain gitu. Oh, oke. Lu kan masak-masaknya juga Chinese gitu kan. Iya. Nah, so far lu kalau bikin video TikTok tuh atau Reels gitu, lu kayak gimana tuh polanya? Lu nanya cara orang yang nggak ngerti bikin konten, cara bikin kontennya. Justru itu. Ntar gue potong, gue kirim ke Apos, ke Sastra nih, tolong ajarin Ben nih bikinnya gimana yang benar buat kayak gitu. Tolong diajarkan. Question and answer. Oke, nah nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan, bukan pertanyaan, ini makian-makian netizen, Ben, terhadap orang-orang Makian. Tionghoa. Maksudnya bukan Oke. makian sih, kan gue nanya kan, Heeh. apa yang lo kesel dari orang Tionghoa gitu. Iya. Sebelumnya tapi kita ke special show lo aja dulu. Terima kasih. Si cerita Cinaku Cerita ini, Cinaku. materi-materi lama lu yang udah lu bakar, yang udah lu bawain di off air, masih akan ada yang bawain Ada tapi sedikit. sedikit. Jadi cerita Cinaku tuh apa namanya? Show-nya akan gue bagi jadi 4 cerita. Oke. Jadi 4 cerita. Jadi ada cerita menjadi orang Cina, cerita berkarir stand up, cerita sebagai seorang guru yang akan gue tutup karena gue udah nggak ngajar lagi per tahun ini. Berarti ini terakhir lu bahas guru nih, cerita Cinaku nih. Nah urutannya tuh gue masih nentuin, Nggak, tapi udah maksudnya- kebentuk.
Ini the last time lu akan ngomongin Jadi perguruan ini. iya, perguruan. Lu udah mau move on aja dari nama itu gitu ya. Lalu satu lagi ini cerita Jawaku, jadi tentang istri gua sebenarnya. Jadi alurnya itu maju mundur gitu, kayak film Quentin Tarantino, tapi nggak ada darah-darahnya aja. Gitu. Iya, kayak Pulp Fiction gitu. Pulp Fiction gitu, kan maju mundur ini. Berarti itu 4 tema besarnya tuh. 4 tema besarnya. Kenapa Oke. gua ngotot harus 4 tema besar? Karena gue baru sadar kalau di breakdown materi gua tuh semuanya tuh kebagi di 4 topik ini aja. Iya, itu Iya, aja ya. cuma itu aja. Kalau nggak lu Cina, istri lu Jawa, lu guru, sama lu stand up gitu Ya, ya. dan gue pengen mematahkan stereotip bahwa di orang Cina, angka 4 tuh angka sial. Nggak selamanya angka 4 tuh sial gitu. Karena lu lihat FC, Sukses-sukses aja. Iya, sukses aja. 4-4-nya sampai sekarang masih sehat walafiat gitu. Iya, Yang meninggal Sanjay. Kesalahan answer. Kecuali Oh, gitu kita ya? kan bercandain FC nggak apa-apa ya. Asal jangan bercandain orang Toraja. Kesalahan answer. Oke, si cerita Cinaku lagi nih. Ya. Ini akan so ofensif dulu atau justru lebih personal kah atau lebih kayak lebih kayak gimana materinya menurut lu? Lebih personal. Yang pasti akan lebih personal, akan lebih gue tuh pingin ngasih impresi bahwa orang tuh setelah nonton show-nya pulang tuh bisa memetik 2 hal. Yang pertama, oh kalau orang Cina tuh hidupnya begini. Oke. Terus yang kedua, oh orang Cina sama gue ternyata sama aja. Oh gitu. Iya, Yang kedua. ternyata kita ada kesamaan Oh. gitu. Jadi sebenarnya cuma 2 itu yang pengen gue utarakan gitu, di special show-nya. Oke. Tiket bisa dibeli di mana, Ben? Tiket bisa dibeli, ini naiknya kapan? Ini naiknya dekat minggu depan Dekat. atau kayak 2 Oke. minggu lagi? Untuk early bird, Lauban sudah sold out. Lauban itu artinya bos. Untuk Oh, Lauban itu artinya bos. Artinya bos. Pre-sale, Lause itu artinya guru, udah sold out juga. Jadi sisa tiket reguler. Loh, Bisa dibeli 25 November. 20 November di tip-tip bukan? Di ceritacinaku.com. Oh. Ya. Lah, Lauban tuh bos. Lauban tuh bos. Lause guru. Lause guru. Launya doang apa? Hotpot kayaknya. Nah itu satu lagi yang pengen gue tuh waktu podcast sama Erwin ya, sama Bari. Gue nonton itu. Pak Jero, ditanya yang paling Cina dari lu apa, Ben? Apa ya? Gue nggak bisa jawab. Karena gue nggak Cina-Cina amat, Za. Karena looks lu sebenarnya Cina banget. Terus gue Ben. doang yang Cina. Bari tuh kalau misalkan gue tau dia Cina Ya. dari omongan kayak Bari juga Cina, baru gue nggak kayak wah iya ya dia Cina Iya, juga dia Cina, gitu. Kalau lu dari detik pertama udah kayak oh ini Cina nih gitu. Gue dulu nonton David 2013. David Nurbianto. David Nurbianto 2013. Gue ngomong depan dia. Dia stand up di Bintaro waktu itu, open mic waktu itu. Dia bilang, gue tuh ngeliatin kan ini orang pakai celana pendek, pakai sendal, terus kayak sipit gitu. Oh ini Cina ini. Terus dia bilang, ya gue tukang ojek, nggak mungkin Cina ini. Gue ingat banget. Keren. Oke Ben, Ya. nih masuk ke jawaban-jawaban followers gue ya. Ya ini antara orang-orang beneran kesel atau rasis ya kita. Iya, kita lihat aja. Karena gue bilang apa yang lo kesel dari orang Tionghoa. Nah, Ya. sebenarnya kita harus ngomong Tionghoa tuh Ben. Nggak boleh bilang Cina aja gitu. Jadi Maksudnya bukannya lebih rasis ya untuk kayak Batak, Arab, kayak Cina, Tionghoa, kayak kita yang seakan-akan kita yang nggak mau nyebut Cina gitu kan? Jadi gini, ini konteksnya ini sebenarnya cukup panjang. Pengguna kalau bahasa Indonesia yang benar emang harus Tionghoa. Oke. Kalau dari perspektif orang Cina, Tionghoa tuh 7 huruf, Cina tuh 4 huruf dan 4 tuh kembali lagi angka sial. Oke. Oh karena itunya Karena doang. itu juga, salah satunya itu. Tionghoa tuh 7 huruf. Cokin boleh dong, cokin. Cokin boleh harus ya. 5 kan. Karena Chinese di Amerika boleh kan? Maksudnya Chinese boleh. nggak kayak N-word gitu kan dia? Iya, tapi mereka kalau rasisnya di Amerika bukan Chinese, Chink. Oh. CHINK gitu. Cing rasis ya? Chink rasis. Gue berapa kali bikin konten ngomong Cina dibilang nggak boleh ngomong Cina gitu. Terus gue lihat profilnya orang Batak. Gue gimana sih? Oh berarti kalau gua sama Sastra sama Apos ke Amerika bareng susah tuh ya kayak Cing. Enggak, jangan. Jangan Cing. Beda maknanya, Pak. Cing Abdel juga mesti hati-hati tuh ketika di Amerika tuh. Gue percaya yang lebih bahaya itu konteksnya daripada penggunaan kata-kata. Oke. Kalau teman lama ngomong Cina kayak gue biasa aja gitu. Gue punya teman di Batavia Joker namanya Abdul. Gue ngomong Iya. Arab gitu, Arab berpuncak gitu. Gue Nggak, gitu iya. ini biasa aja. Kalau elunya sih gue yakin nggak apa-apa, tapi maksudnya netizen Tionghoa ini masih ada yang tersinggung kah disebut? pasti ada. Pasti ada ya. Kayak apa sih yang Iya. orang nggak tersinggung Benar, pasti benar. ada. Oke Ben, Oke, langsung nih let's ya. go.
Nah, pertama nih dari Said Mukharim. Tatapannya selalu sinis, Cing. Nah, ini rasis kayaknya. Tolonglah. Ayolah, ini udah jelas rasis nih. Ada CK-CK-nya lagi dia. Lucu-lucu ya followers lu. Nah, nih. Oke. Oh, ini sepupu gua. Ya. Workaholic plus kadang ada yang nggak mau membaur sama ras sekitar. Emang kayak gitu? Itu betul. Di kantor gitu maksudnya? Iya. Tapi gua rasa gua nggak tahu ya. Gua kan besarnya di Kalimantan ya, Zak. Jadi kayak kita tuh nggak segitu terinfluence sama situasi di Jakarta, di Jawa gitu. Iya. Tapi gua pernah nanya kenapa kalian sering bergaul ya, karena orang tuanya sebenarnya yang ngelarang. Yang udah mendoktrin dari kecil, gitu. jangan terlalu ini. Takutnya ntar ketemu jodohnya bukan Chinese dan sebagainya gitu. Tapi lu berhasil? Berhasil apa? Dapat jodoh non-Chinese? Tentu saja. Kok lu bisa? Ya, karena itu dia, Za. Karena keluarga gue tuh nggak ada Cina-Cinanya. Kita cuman Cina on the outside gitu. Iya. Tapi on the inside kita ini Biasa aja? biasa aja gitu. Jadi mereka juga nggak gitu peduli. Ya udah, yang penting Iya. iya nggak jelek-jelek amat lah ya udah. Cantik. Aku sayang. Oke, Ben ya. Ya, let's go. Next nih. Dari Don Bak attitude, kalau makan jorok, piring sama meja pasti ada aja tisu bekas ingus dia orang tuh. Emang iya? Nggak tahu gue. Kayaknya kalau Cina daratan iya lebih jorok. Karena mereka buat prinsipnya adalah apa aja tuh dikeluarin aja. Maksudnya? Beneran, ini Bari yang ngomong. Cina daratan tuh? Cina asli, Cina. Oh, Cina mainland, Cina mainland. Doji, Oh, iya. ya. Jadi kayak mereka kalau mules kentut ya kentut aja gitu, nggak usah ditahan. Oh, nggak usah ada yang disimpan dalam Iya, badan nggak gitu. baik buat tubuh, tapi kan buat lingkungan tidak. Iya, makanya. Lo egois banget demi tubuh lu. Oh, Iya. mungkin dia Cina asli yang dia maksud ya. Mungkin Cina asli. Ya di sini kayak gue nggak pernah ngeliat kayak Ini orang biasa aja. Iya, orang yang makan jorok gitu Karena biasa udah aja. membaur. Iya, Karena iya, kita iya, juga sebel sama Cina daratan itu. Oh, Cindo pun benci sama Cina Betul. daratan. Gue habis liburan ini Baby Moon sama istri gue Oh, dari iya. Bali. Oh, Baby Terus Moon. gue bikin story kayak, oh kenapa sih turis Cina itu berisik banget. Terus rame tuh yang bilang, harusnya lu hapus kata turis dan hapus kata Bali. Turis Cina di mana-mana berisik. Gue makan ini, Za, makan bebek bengil. Di Kan di mana? Bali. di Bali kan bagus tempatnya itu, ada taman kolam ikannya, terus ada dan bersih tempatnya. Iya. Ada ibu-ibu gitu bawa anaknya, ada kolam ikan koi, anaknya kencing di situ. Anak kencing di situ. Dibiarin kayak, itu ada toilet di situ. Kenapa dibiarin? Ini chaos juga ya. Chaos, man. Tapi mending Itu kalau nggak ada yang lihat, koinya diambil juga. jorokan India sama turis Cina. Gua nggak tahu ya ke India tuh kayak gimana detail. Gue cuma tahu the stereotype street foodnya itu. Iya. Dan Sukraj, bercandanya Sukraj. Iya. Itu pun kadang kan Sukraj kan juga nggak Indian banget gitu. Iya, sama kayak lu di Sama kayak Cina gua, sebenarnya. Cina. Iya. Gua nggak bisa membandingkan Iya. gitu. Kalau Cina mainland, gua taunya berisik. Oh. Berisik, jorok, yes. India sih nggak terlalu berisik ya. Ini mungkin berisik juga. Oke, next band. Let's go. Pelit, koret, perhitungan, menit, belagu, deh. Ini sih stereotype ini ya. Oke. Stereotype umum ya. Kalau pelit gua nggak setuju. Pelit lu nggak setuju? Pelit nggak setuju. Itu stereotype paling salah pelit itu. Kenapa tuh? Karena orang Cina itu tidak pelit. Tapi Oke. serakah. Oh, jadi lebih ke ngambil ya, Lebih bukan ke ngambil, kalau pelit iya. kan nahan punya kita sendiri. Nahan, iya, nggak mau ngasih duit. Karena lu pernah nggak kalau misalnya mau Imlek gitu, kan orang Cina bagi-bagi angpau. Bagi-bagi angpau. Lu pernah ngeliat orang Cina pergi ke ngantri di bank tukar duit kecil? Iya, Nggak ada kan? nggak pernah. Orang Cina Kalau nggak pelit. Itu kelakuan orang apa? Maksudnya orang Cina mainland Orang Cina mungkin, mainland, maksudnya orang gitu. Cina mainland, Oh, iya, yang iya, kayak iya, gitu. iya. Oke deh. Iya. Oke deh. Nah, next nih. Keren emang nyapunya. Keselin answer. Nah nih Ben, gue bacain yang jarang-jarang aja. Kayaknya kalau yang kayak pelit, apa, berisik Iya. gitu-gitu udah Iya. nggak usah ya. Nih katanya, jarang senyum balik pasti senyumin. Padahal dia yang ngelirik kita, seolah mau disapa gitu. Jadi orang Cina ngelirik, pasti senyumin, dia nggak Kok bisa? kayak ini. Mungkin tambangannya mencurigakan. Iya, Kita kan nggak tahu bener. ya. Gak mau dirasisin tapi dia sendiri rasis. Nggak mau Rasis gak sih Ben? Orang Cina tuh. Rasis. Dan rasisnya lebih jahat. Terhadap orang apa? Orang Cina juga. Lo antar Cina? Antar Cina lebih jahat. Orang ini yang banyak orang nggak tahu. Orang Cina tuh bisa rasis ke orang Cina lain. Orang Cina tuh bisa rasis lebih ke
keras ke pribumi juga. Tapi kalau subtle. Sesama Cina bukan rasis dong, maksudnya itu sebel aja dong gitu. Kalau rasis kan lu benci karena rasnya dia. Beneran sebel, beneran. Contoh beneran kasus? sebel. Yang paling, dan ini kayak sebenarnya ini agak sensitif, tapi kayaknya ini udah jadi rahasia umum deh. Karena gue tinggal di Tangerang, Iya. Cina Benteng itu treatmentnya nggak enak. Benteng. Cina Benteng. Oke. Cina Benteng tuh Cina di daerah Benteng di Tangerang, karena dulu pertama kali Belanda datang itu kan ke Banten. Oke, ke Di Banten Banten. itu kan ada bentengnya, nah itu yang dan banyak Mereka orang di Cina situ. itu sebenarnya Cina Benteng. Kenapa mereka dianggap sebutannya second class citizen gitu lah? Karena ya udah berbaur sama pribumi. Oke. Makanya Cina Benteng tuh sipit hitam gitu. Oh, hitam dia. Gitu. Iya, rasis. Dan bahkan ada kayak antar negara lebay banget. Antar ras. Antar kota aja tuh kayak lu kan bisa ngeliat gitu bedanya Cina di Surabaya, Cina Surabaya Iya. sama Cina di Pontianak, Hmm. sama Cina di Jawa itu kayak perbedaannya tuh Jauh. Surabaya sama Jawa kan Jauh. juga. Iya, jauh gitu kayak dari Cina yang masih totok banget gitu kayak dengan ininya, terus ada yang dianggap sok membaur kayak orang Cina Surabaya ngomongnya mukanya Cindo banget kan tapi logatnya Jawa gitu. Iya, itu kalau Karena dibandingkan sama Cina Pik tuh jauh banget jauh biar mau banget sama-sama gitu. Cina gitu Kita kan ya. nggak pernah gitu ngelihat orang Jawa gitu logatnya Cina gitu. Iya. Selalu Cina logat Jawa. Nggak pernah kebalikannya. Nggak pernah kebalikannya. Iya. Iya. Ah. Kalau ada lucu banget itu. Nah, nih mungkin terakhir Ben, gue juga gue juga nanya ke Jejo kemarin nih baru nih di podcast Iya, juga. oke. Jadi kan Chinese kan populasi terbanyak nggak sih di dunia secara ras worldwide? Iya ya, terbanyak. Terbanyak. Udah Iya. gitu kayak di setiap negara itu ada Chinatown. Oke. Nah, itu pun masih growing terus. Ya. Jadi orang China tuh bertambah gitu. Nah, berarti mungkin nggak misalkan kayak 1000 atau 2000 tahun lagi kayak Anjing. semua manusia tuh Cina gitu di bumi ini kayak Cina apokalips gitu, Ben. Bisa jadi. Semua orang Chinese gitu Bisa ya. jadi. Bisa jadi. Dan ya. saat ini yang leading teknologi kan China juga. Bahkan Tim Cook juga bilang kalau dulu tuh China itu identiknya elektronik murah, barang murah. Sekarang Iya. tuh enggak, mereka udah nge-lead teknologi. Oh, mereka yang bikin-bikinnya gitu ya. Orang bahkan bilang Xiaomi 17 Pro itu lebih bagus daripada iPhone 17 Pro. Pro. Iya, banyak banget yang Oh. sangat-sangat mungkin. Tapi kalau akulturasi bahasanya itu nggak masuk. Ini ada yang followers gue yang jawab anjing banget. Kenapa orang Indonesia tuh dijajah Belanda lama gitu? Iya. Tapi orang Indonesia nggak bisa ngomong bahasa Belanda. Karena nggak Betul, diajarin betul, bahasa iya. tuannya gitu. Jadi itu yang menjawab kenapa nggak ada orang Jawa logat Cina gitu. Karena nggak belajar bahasa tuan. Question and answer. Oke, Ben Danio, Mr. Terima Ben. kasih. Tiket bisa dibeli di Ceritacinaku.com tanggal 25 November. 20 November. Ya. Ininya hari hanya tanggal berapa? Hari H Hari H acaranya, show-nya, iya. 8 Februari. 8 Februari Iya. 2026. MC-nya Oza nanti. Boleh, tadi katanya lu udah ada. Nggak apa-apa. Apa? Berdua berarti. Oke, opener belum boleh di-spill ya? Belum boleh di Belum spill. boleh. Oke. Satu deh di spill. Satu. Inisialnya S. Inisialnya S. Inisialnya S. SA. Bukan sexual assault ya. Tadi Oh. namanya beneran SA. Oh, inisial nama Inisialnya panjangnya. S. Oh, iya. Dan Oke. kalau lu pernah nonton Cek Toko Sebelah pasti pernah Ada lihat dia, orang. Iya. ada dia. Itu juga lumayan langka ya, lama nggak stand up dia ya. Iya, kayak gue tuh pengen ngajak banyak banget orang gitu. Tapi kan jadi kebanyakan, tapi kayaknya yang satu inline, satu tema gitu sama show-nya. Gue SA tanya ini. orangnya dan dia masih mau gitu. Dan buat gue dia cukup legend. Iya, legend dia. Dia tuh kayak Norm Macdonald buat gue. Oke. Karena dia pernah jadi headliner di acara Tangerang. Materinya seputar Mr. J. Mr. J, Mr. oke. J, tau iya. kan maksud gue Mr. J, bukan yang sama-sama tukang kayu sih, tapi ya pokoknya tukang kayu. Dan materi itu 30 menit kayak gitu. Tentang Mr. J full tuh, 30 menit Jadi tuh. 15 menit pertama penonton tuh ketawa, tapi menit 16, 17, 18 itu udah capek, tapi diterusin. Dan gue happy sendiri. Kayak, wah masih ada lagi. Jadi 15 menit awal orang ketawa, pas menit 16 tuh udah kayak ini udah kelewatan aduh, tuh kalau tolong segini dong, tuh. jangan dong. Memang beda server, tapi nggak usah segininya dong. Oke Ben, thank you Ben ya. Terima kasih, Oza. Sampai ketemu di Q&A berikutnya. Mantap.